Nah, oke. Baik, selamat siang teman-teman semua. Nah, jadi pada video recording kali ini, saya Tantra Damacita akan menjelaskan mengenai lab statistika terapan session 2, yaitu yang akan kita pelajari adalah statistik deskriptif dan juga pengujian validitas dan reliabilitas. Oke, jadi bahasan kita ada dua ya, gitu. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari statistik deskriptif ya teman-teman. Nah, di dalam pengujian statistik deskriptif ini ada 4 hal yang bisa kita lakukan di sini di modul ya. Nah, yang pertama adalah mengenai central tendency. Nah, central tendency tujuan utamanya itu apa? Yaitu untuk menentukan suatu ukuran atau nilai tertentu yang dapat mewakili penggambaran suatu kelompok data. Nah, kurang lebih di dalam central tendency ini kita bisa mencari lagi 4 hal teman-teman. Yaitu ada mean, mean itu rata-rata, lalu ada median, median itu adalah nilai tengah, lalu modus, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, dan juga yang terakhir adalah sum, sum itu adalah total. Gitu ya teman-teman. Nah, baik. Kita langsung coba aja praktek pengujiannya kayak gimana. Saya juga udah bikinin panduannya untuk langkah pengujian. Kita tinggal ikutin aja ya teman-teman. Teman-teman juga bisa sambil buka SPSS-nya dan ikutin step by step. Oke. Nah, pertama-tama kita lihat kita disuruh untuk membuka data pengujian descriptive.sav. Nah, data ini sudah tersedia di data statistika ya teman-teman di folder file Teams. Jadi teman-teman harap sudah download dulu folder data statistika gitu. Oke, untuk open file kayak biasa ya, sama seperti di pertemuan pertama, kita bisa pencet file, lalu kita open. Nah, terus teman-teman kalau misalnya belum ke arah ke sini, teman-teman cari dulu ya folder data statistikanya ada di mana. Nah, kebetulan saya sih udah nemu ya teman-teman foldernya di sini. Baik, terus kita cari filenya adalah descriptive.sav. Nah, ini teman-teman ya. Oh ya, kalau teman-teman masih belum tahu uh, file.sav itu apa, file.sav itu adalah file inputan SPSS ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini belum keganti jadi kayak begini ya, misalnya teman-teman masih berupa Excel di sini, yang ketemu di list, teman-teman ganti dulu di sini ya. Tipe filenya teman-teman ganti di sini. Nah, kita gantinya ke .sav ya, yang paling atas ini. Nah, kalau udah kita pencet, terus kita pilih descriptive.sav, lalu tinggal di double klik. Gitu. Nanti dia akan otomatis kebuka ya. Oke. Bentar, saya minimize dulu supaya ngepas ke layarnya. Oke. Nah, udah kebuka ya datanya. Nah, berikutnya kita ikutin aja nih. Step by stepnya kita ke analyze, terus descriptive statistik, lalu kita pencet yang frekuensi. Oke, chat. Nah, terus kita lihat dulu nih, variabel mana yang mau kita uji untuk melihat central tendensinya. Nah, kalau ini bebas aja teman-teman ya, nggak ada spesifiknya apa. Namanya juga latihan, jadi kita coba dulu. Saya pilih aja random, kita akan pakai variabel usia teman-teman ya. Gitu. Kita akan coba melihat central tendensinya usia. Kalau udah kita pencet ini teman-teman, panah ke samping, kita masukin ke kotak variabel. Gitu. Nah, kalau udah, lanjutnya ngapain? Kita pencet opsi statistik ya teman-teman. Kita pencet opsi statistik yang ini. Ya, kita pencet. Terus kita lihat pada bagian central tendency. Nih, pada bagian central tendency ada 4 ya, seperti yang tadi saya sebutkan di sini pengujiannya. Nah, kalau udah ini bisa dipencet semua teman-teman ya. Bisa di checklist semua. Kalau udah kita continue, terus oke. Okay. Nanti dia bakal keluar sendiri teman-teman hasilnya nih. Nah, seperti di kotak ini. Ya, kelihatan ya datanya ya. Untuk central tendency ada mean dari data usia,
min ada 26,24, lalu ada median atau nilai tengahnya itu 26, modusnya adalah 30 ya, angka yang paling sering keluar, sama total dari datanya. Gitu. Jadi sudah ya untuk pengujian sentral tendensi. Baik, kalau begitu coba kita ke pengujian berikutnya. Masih di dalam statistik deskriptif tapi ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tentang percentile value, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu teman-teman, di dalam statistik ini, bukan maksudnya sebelumnya itu, kita kan perlu ketahui dulu teman-teman. Kalau suatu data itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka itu disebut dengan quartile, teman-teman ya. Nih, quartile. Lalu berikutnya, kalau data itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka itu kita sebut sebagai desil, ya. Lalu, kalau datanya dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka kita sebut sebagai persentil ya teman-teman. Gitu. Nah, lalu di pengujian statistik deskriptif ini, yang teman-teman akan lakukan adalah pengujian persentil. Jadi harap kalau misalnya di dalam pertanyaannya itu masih berbentuk quartile atau masih berbentuk desil, harap dikonversi dulu menjadi persentil ya. Gitu. Baik. Nah, lalu di dalam soal-soal kuis ataupun soal-soal ujian kamu, di dalam persentil itu kurang lebih kalimatnya kayak gini teman-teman yang bakal keluar ya. Nah, saya juga udah bikinin contohnya di sini, bisa dilihat contoh 1 sampai 4. Nah, untuk di contoh 1, coba kita lihat, kita disuruh menghitung nilai minimum dari 4/10 nilai maksimum. Nah, ini teman-teman, kalau mau teman-teman nyari tahu, kita sebenarnya itu disuruh nyari persentil berapa, kita bisa pakai bantuan ini. Kita bisa pakai bantuan gambaran garis begini dari 0 sampai 100, terus kita analisa teman-teman sedikit-sedikit per kalimat. Nah, menganalisanya teman-teman bisa bagi menjadi dua kalimat, dipenggal dari yang kalimat pertama ini nilai minimum, terus kita penggal di kalimat kedua yaitu 4/10 nilai maksimum gitu. Nah, pertama kita ngerjainnya dari belakang teman-teman, dari yang saya biruin terlebih dahulu. Nah, pertama kita lihat 4/10 nilai maksimum. Nah, pertama-tama kan dibilang di sini nilai maksimum ya teman-teman. Maka teman-teman berpatokannya dari angka 100 teman-teman, dari nilai paling tingginya. Nah, ini teman-teman berpatokan di sini di angka 100, nilai paling tingginya karena disebutin dia maksimum. Nah, terus teman-teman bisa tarik garis sepanjang apa yang disebut dia, yaitu 4/10 teman-teman. Nah, maka dari itu kita tarik 4 titik ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita ketemu nih teman-teman. Kita udah tahu sekarang berapa range-nya atau jaraknya, yaitu dari 100 ke 60 ya. Kita udah dapet nih dari 100 ke 60. Nah, berikutnya kita bisa lanjut untuk menganalisa ke kalimat yang sebelumnya, yaitu nilai minimum. Nah, maka sekarang kita harus melihat berapa nilai minimum dari range 60 hingga 100 gitu ya, seperti yang saya tuliskan di sini. Berapa nilai minimum dari range 60 sampai 100? Nah, otomatis nilainya 60 ya teman-teman. Kan nilai paling rendahnya tuh dari 60 sampai 100. Ya udah berarti 60. Nah, maka dari itu untuk 61 kita disuruh mencari persentil 60 gitu. Ya, jadi dianalisis dulu teman-teman kalimatnya ya. Kita penggal dulu menjadi 2 kalimat, terus kita kerjain dari belakang. Nah, baru kita pindah ke yang depannya ini gitu. Baik, coba saya kasih contoh yang satu lagi ya, yang nomor 2. Kita disuruh menghitung nilai maksimum dari 3/4 nilai minimum nih sekarang teman-teman. Nah, sama kayak tadi, kita analisis dulu, kita penggal jadi 2. Yang pertama adalah kalimat yang di depan, yaitu nilai maksimum. Dan yang kedua adalah penggalan 3/4 nilai minimum. Gitu. Nah, pertama-tama teman-teman lihat dulu nih.
karena dia bilangnya adalah 3/4 nilai minimum, maka kita tarik garisnya dari nilai minimum atau dari nilai terkecil, yaitu 0. Ya, kita tarik garis dari 0 atau nilai minimum sebanyak 3/4. Nah, 3/4 itu sama dengan 75% ya teman-teman. Jadi dari 0 kita harus tarik garis ke angka 75 di sini. Oke, bayangkan ya teman-teman, kita tarik garis dari 0 sampai 75. Nah, kalau udah, baru kita bisa lanjut ke kalimat yang depannya teman-teman. Hitunglah nilai maksimumnya dari range 0 sampai 75 yang udah kita dapat tadi dari imajinasi kita teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, berarti berapa nilai maksimum dari range 0 sampai 75? Yaitu nilai maksimumnya adalah 75 ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita sebenarnya disuruh mencari persentil 75-nya. Kayak gitu. Baik, untuk yang ketiga dan keempat teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya. Dipenggal-penggal kalimatnya dan dikerjakan satu persatu kayak gitu. Oke. Jadi udah paham ya, saya harap teman-teman paham cara menganalisis soal percentil value ini. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke langkah pengujiannya nih sekarang. Oke. Nah, cuman saya akan coba pakai angka yang di sini aja ya, di sini aja teman-temannya, sama pakai data random, pakai data gaji atau angka usia mungkin. Nah, sekarang coba kita lihat langkah pengujiannya. Nah, dibilang di sini untuk untuk melakukan prosedur percentile value, pertama-tama kita klik analyze, analyze, lalu kita ke descriptive statistic, teman-teman. Nah, terus kita ke frekuensi. Nah, ini kan tadi kita masih ada jejak track record ya, bekas pengujian sebelumnya. Nah, ini jangan lupa untuk di-reset. Selalu di-reset ya teman-teman. Gitu. Kalau udah hilang begini, udah reset, ya udah kita bisa lanjut. Nah, berikutnya kita harus memasukkan variabel yang ingin kita uji ke kotak. Nah, karena ini hanya bersifat latihan, saya pakai variabel random aja teman-teman ya. Mungkin saya comot variabel gaji karyawan. Nah, kita pindahin ke samping dengan cara klik yang panah ini ya. Oke, kalau udah, berikutnya kita ngapain? Kita masuk ke opsi statistik teman-teman. Oke, kita pencet statistiknya. Nah, terus kita isi angka pada bagian percentile value yang ingin kita cari. Nah, coba kita cari percentile value dari yang ini aja teman-teman ya. Dari yang nomor 1, yaitu mencari percentile 60-nya. Ya kan tadi kita kan sudah selesai menganalisis ya, cara nyari gimana. Sekarang coba kita input cara nyari persentil 60-nya kayak gimana. Oke, ya udah di sini jangan lupa dicentang ya teman-teman, persentil ini kita centang. Terus kita tulis angka 60 gitu. Terus kita add. Nah, kalau udah kita bisa continue. Terus kita oke. Nah, keluarin teman-teman data persentil ke 60 dari gaji karyawan. Langsung dihitung secara otomatis ya lewat SPSS. Hasilnya adalah 579,50 gitu. Enak ya teman-teman kalau pakai SPSS, sudah keluar sendiri otomatis hasilnya gitu. Baik, untuk pengujian percentile value berarti kita sudah selesai gitu. Lalu berikutnya adalah ada pengujian mengenai dispersion. Nah, dispersi ini kurang lebih adalah pengujian untuk mengetahui tingkat variasi data dari rata-ratanya teman-teman. Jadi datanya itu kan selalu dianggapnya tuh, data itu kan suatu kelompok data, dan biasanya itu tuh diwakili oleh rata-ratanya. Cuman di dispersion ini kita mau lihat seberapa jauh tingkat variasi data itu dari rata-rata yang dimilikinya, kayak begitu. Nah, terdapat beberapa pengujian dispersion. Di sini ada 6, saya tuliskan teman-teman ya. Ada standar deviasi, ada variansi, ada range, ada minimum, ada maksimum, dan juga ada SE-min. Nah, kalau dulu teman-teman di statistik 2 atau statistik 1, teman-teman cari secara manual ya, hitung-hitungan, rumusnya panjang banget itu ya kalau nggak salah ya.
rumus standar deviasi atau varians itu. Nah, kalau pakai SPSS ini, teman-teman udah langsung tinggal ikutin prosedur klik-kliknya aja. Nanti hasilnya keluar secara otomatis ya teman-teman. Gitu. Nah, coba kita langsung ke praktek langkah pengujiannya. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu. Lagi-lagi kita mengikuti analyze, descriptive statistik, dan frekuensi. Oke, masih sama ya langkahnya teman-teman. Analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, jangan lupa direset ya. Selalu direset bekas pengujian kita sebelumnya. Nah, terus kita menguji apa nih? Coba saya mau nguji misalnya usia aja deh ya. Kita uji variabel usia. Kita masukkan ke sini. Nah, terus kita ke statistik teman-teman. Kita pencet lagi opsional statistiknya. Terus kita lihat di bagian dispersion. Di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk centang semua. Karena kita mau tahu nilai dispersinya untuk variabel ini. Gitu ya. Baik, kalau udah dicentang semua, ada 6. Baru kita pencet continue dan OK. Nah, keluar ya teman-teman hasilnya. Untuk variabel usia, sudah keluar nilai dispersinya. Ada standard error of mean atau SE mean, lalu ada standar deviasi, ada variansi, ada range, ada minimum dan maksimum. Gitu. Ya, jadi hasilnya udah keluar nih secara otomatis by system teman-teman ya. Dihitungin otomatis oleh SPSS kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal tulis aja deh di kertas ujiannya atau di kertas jawaban kalian gitu. Baik, untuk pengujian dispersi berarti sudah selesai. Berikutnya adalah kita mau melakukan pengujian distribution, teman-teman. Nah, pengujian distribution ini digunakan untuk mengetahui distribusi atas penyebaran data. Ya. Nah, untuk distribution ini dapat menggunakan dua perhitungan, teman-teman, dua macam perhitungan. Ada dua pengujian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pengujian skewness. Skewness itu adalah kemencengan data. Kita mau melihat seberapa menceng data itu dari rata-ratanya teman-teman ya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah kurtosis. Kalau kurtosis ini kita mau melihat tingkat keruncingan datanya. Kayak gitu ya. Nah, untuk skewness, kalau teman-teman masih ingat dulu di statistik 2 itu kita menggunakan angka alpha 3. Sedangkan untuk kurtosis kita menggunakan angka alpha 4. Gitu ya. Nah, cuman teman-teman di sini sekali lagi kita karena menggunakan sistem SPSS, semua prosesnya akan dihitung secara otomatis by system dan sekarang kita tinggal analisis hasilnya aja gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke skewness atau kemencengan data. Nah, di skewness ini bakal ada tiga hasil yang akan muncul. Nah, yang pertama adalah hasil apabila kurvanya itu simetris. Nah, kurva itu disebut simetris itu kapan? Yaitu pada saat nilai skewness-nya atau nilai alpha 3-nya itu sama dengan 0 ya, teman-teman. Nah, lalu kalau digambarin, teman-teman wajib gambar juga. Gambarnya adalah seperti ini, teman-teman, untuk kurva simetris skewness-nya. Gitu. Teman-teman tarik garis horizontal atau sumbu X-nya. Terus teman-teman bikin ya kurang lebih seperti ini ya bentukannya, yang simetris. Lalu teman-teman tulisin keterangan ininya ya. Modus sama dengan median sama dengan min. Kayak gitu. Nah, lalu hasil yang kemungkinan muncul yang kedua adalah kurvanya itu menceng ke kiri, teman-teman. Nah, kurvanya itu disebut menceng ke kiri itu kapan? Itu pada saat nilai skewness-nya atau nilai alpha 3-nya itu kurang dari 0, teman-teman ya. Gitu. Nah, lalu gambar yang teman-teman wajib gambar adalah ini ya. Tinggal diikutin aja gambarnya dan tulisin jangan lupa di bawahnya ini min kurang dari median kurang dari modus gitu ya. Oke, baik. Lalu untuk hasil yang kemungkinan muncul berikutnya adalah kurvanya itu menceng ke kanan. Oke.
kurvanya menceng ke kanan. Nah, kurvanya itu kapan disebut sebagai menceng ke kanan? Yaitu pada saat nilai skewness-nya itu lebih dari 0, teman-teman ya. Pada saat nilai skewness-nya lebih besar daripada 0. Dan jangan lupa untuk gambarnya juga dibikin, dan juga beserta keterangan di bawahnya ini ya. Gitu. Oke, baik. Untuk pengujian skewness ini, kita juga masih sama teman-teman ya. Sebentar, pengujiannya, oh ada di bawah. Berarti ntar ya, saya jelasin dulu semua teman-teman. Tadi kan skewness udah, sekarang kita ke kurtosis. Untuk pengujian nanti ya, setelah kita bahas kurtosis, langsung kita praktekkan kedua-duanya. Oke. Nah, di kurtosis ini kita mau melihat keruncingan data teman-teman. Nah, output atau hasil yang kemungkinan akan muncul itu ada 3. Yang pertama adalah kurva leptokurtis, atau kurvanya itu lancip, kayak begini teman-teman gambarnya, kurva lancip. Nah, kurva itu kapan ya? Kurva itu disebut sebagai leptokurtis, yaitu pada saat nilai alfa 4-nya atau nilai kurtosisnya itu lebih besar daripada angka 3, teman-teman. Gitu ya. Dan ini juga gambarnya wajib digambar di kertas jawaban kalian nanti ya. Gitu. Nah, lalu berikutnya adalah kemungkinan yang muncul kedua adalah platykurtis atau kurvanya itu landai, teman-teman. Ya, jadi kurvanya landai begini. Nah, ini tuh muncul kalau nilai kurtosisnya itu kurang dari 3. Gitu ya. Kalau nilai kurtosisnya kurang dari 3. Oke, lalu yang berikutnya atau yang terakhir adalah kurva mesokurtis, teman-teman. Nah, kurva mesokurtis ini muncul kalau nilai alfa 4-nya atau nilai kurtosisnya itu sama dengan 3. Nah, kalau dilihat gambarnya, ini dia kurvanya kurva yang normal-normal aja, yang biasa-biasa aja. Nggak landai banget, nggak lancip banget. Ya, ini yang standar aja, gitu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke langkah pengujiannya. Ya, sama kita masih menggunakan analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Sebentar saya cek dulu OBS-nya, semoga tidak error ya. Oke, baik, masih recording. Nah, sekarang kita ke analyze, deskriptif statistik, dan frekuensi. Nah, ini jangan lupa direset ya, selalu direset. Nah, kalau udah kita masukkan misalnya variabel yang kita mau uji sekarang adalah variabel gaji misalnya teman-teman ya. Oke, kita pencet variabel gaji dan kita pindahin ke sini. Nah, lalu berikutnya kita pencet ini teman-teman. Kita pencet opsi statistik ya teman-teman. Oke, kita pencet opsi statistik. Nah, lalu berikutnya pada bagian distribution. Nah, mana? Ini teman-teman ya. Pada bagian distribution atau characterize posterior distribution, kita pencet dua-dua ini teman-teman ya. Kita pencet skewness dan kurtosis. Kalau udah kita pencet continue dan oke. Nah, keluar ya teman-teman angka skewness dan juga angka kurtosisnya. Nah, yang kita pakai itu angka yang ini teman-teman ya. Angka yang benar-benar skewness dan juga angka yang benar-benar kurtosisnya aja. Yang standar error ini jangan dipakai. Tapi kalau teman-teman mau tulis, sebaiknya tulis aja yang lengkap seperti ini ya. Seperti di output SPSS-nya pada kertas ujian nanti. Cuman kita harus melihat concern angkanya tuh yang skewness dan kurtosis. Nah, coba kita lihat berdasarkan teori tadi. Diketahui nilai skewness 0,184. Nah, berarti kalau misalnya diketahui di gambar skewness-nya ya, 0,184 itu berarti nilainya berarti gambar kurvanya kurang lebih adalah gambar kurva ini teman-teman. Gambar kurva yang melenceng ke kanan. Karena nilai skewness-nya itu adalah 0,184. Ya, lebih besar daripada 0, maka teman-teman harus gambar yang ini aja teman-teman ya. Kurvanya melenceng ke kanan. Kayak gitu. Nah, lalu untuk yang kurtosis, coba kita lihat nilai kurtosisnya adalah 0,084. Oke, 0,084 berarti teman-teman perlu menjawab jawabannya yang ini teman-teman. Kurvanya adalah kurva platykurtis atau kurvanya landai. Ya.
Lalu jangan lupa digambar, kurvanya seperti ini. Oke, nah kalau sudah ya sudah, berarti pengujian distributionnya sudah selesai, kayak gitu. Nah, lalu coba kita lihat, berikutnya kita mau melakukan pengujian yang berbeda. Nah, itu kan tadi seputar mengenai statistik deskriptif ya teman-teman. Nah, sekarang berikutnya kita akan masuk ke pengujian validitas dan juga reliabilitas. Gitu. Coba saya minimize dulu outputnya. Oke. Nah, baik. Sekarang coba saya masuk ke penjelasan validitas dan juga reliabilitas ini. Nah, pada pengujian validitas ini, teman-teman bisa menggunakan dua macam pengujian. Ada pengujian validitas homogeneitas dan juga pengujian validitas analisis faktor. Nah, lalu di pengujian validitas ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur ya teman-teman. Kayak gitu. Lalu berikutnya adalah mengenai uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menggunakan pengujian Cronbach alpha teman-teman ya. Nama pengujian adalah Cronbach alpha. Nah, lalu pengujian reliabilitas ini dilakukan untuk melihat konsistensi yang mengindikasikan bahwa instrumen tersebut dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda dan situasi yang berbeda. Juga untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan dapat dipercaya atau diandalkan. Kayak gitu teman-teman. Nah, lalu tambahan sedikit dari saya. Ini pengujian validitas dan reliabilitas ini teman-teman akan lakukan pada saat melakukan penelitian primer teman-teman ya. Jadi pada saat melakukan penelitian data primer yang mana datanya tuh kamu kumpulkan secara langsung bisa melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan lain sebagainya, maka teman-teman wajib untuk lakukan pengujian validitas dan reliabilitas ini gitu ya untuk menguji data primer kalian apakah valid dan reliable kayak gitu. Baik, tambahannya cukup itu saja. Lalu berikutnya kita masuk ke prosedur SPSS-nya ya. Maaf. Oke. Nah, pertama kita mau coba prosedur pengujian validitas homogeneitas ya teman-teman. Nah, untuk pengujian validitas homogeneitas ini kita akan menggunakan file yang lain lagi, bukan file yang deskriptif lagi. Maka dari itu kita akan melakukan open data lagi ya, open data, dan dibilang di sini filenya adalah questionnaire.sav. Nah, teman-teman bisa ikutin saya cara buka data barunya yaitu open, terus kita ke data, terus kita cari katanya namanya questionnaire.sav. Nah, ada 3 nih ya. Berarti kita pakai yang questionnaire doang nih teman-teman, questionnaire.sav aja. Kalau udah kita open. Nah, yang ini bisa di close dulu teman-teman ya. Bisa di close dulu karena udah nggak kita pakai lagi. Nah, terus kita geser ke sini sedikit. Oke. Nah, pada latihan ini sebelumnya teman-teman harus membuat variabel baru dulu nih ya. Kita diminta membuat variabel baru dulu yaitu namanya variabel total prosedur dari gabungan ini teman-teman. Dari gabungan variabel prosedur 1, prosedur 2, prosedur 3, 4, dan juga 5. Kita akan diminta membuat prosedur variabel baru yaitu namanya total prosedur dari penjumlahan kelima prosedur ini teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, cara melakukan cara melakukan pembuatan variabel baru adalah dengan ini teman-teman. Kita klik transform, terus kita compute variabel. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita bisa tulis dulu teman-teman. Target variabel adalah nama dari variabel baru yang ingin teman-teman buat gitu ya. Dah, nama variabelnya adalah total prosedur aja teman-teman ya. Kita ikutin panduannya. Total prosedur. Nah, lalu ingat, total prosedur ini merupakan penjumlahan dari prosedur 1, prosedur 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, maka dari itu, teman-teman harus jumlahin semua. Nah, berarti ini caranya adalah ikutin ya teman-teman. Prosedur 1,
kita klik ini, panah, terus kita pencet yang tambah teman-teman ya. Karena kan merupakan penjumlahan ya teman-teman, total itu kan penjumlahan, terus maka kita tambah ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya kita tambah dengan apa? Yaitu prosedur 2. Oke, boleh kita klik panah ini, terus kita pencet tambah lagi, lalu kita pencet prosedur 3, terus kita tambahin lagi dengan prosedur 4, lalu terakhir prosedur 5. Oke. Mumpung panas nih. Ya, prosedur 5. Nah, kalau udah kita pencet OK. Nah, ini bisa di-minimize dulu teman-teman ya. Ini bisa di-minimize dan variabelnya akan muncul baru nih teman-teman. Namanya variabel total prosedur ya. Oke. Kalau sudah muncul, kita bisa lanjut ke prosedur yang sebenarnya, prosedur dari validitas homogeneitas ya teman-teman. Nah, coba kita lihat. Di sini namanya kita harus melakukan pengujian validitas homogeneitas, caranya melalui analyze. Terus kita pencet yang correlation, ya, kita pilih yang correlate ini. Terus kita pilih yang bivariate. Oke. Nah, untuk memasukkan item-item ini, kita lihat dulu. Kita diminta untuk memasukkan semua item termasuk variabel baru yaitu total prosedur tadi ya teman-teman. Oke, maka kita di sini akan coba masukin prosedur 1 kita masukin, prosedur 2 kita masukin, prosedur 3 kita masukin, prosedur 4 kita masukin, 5 juga kita masukin, sama total prosedur yang ini teman-teman ya. Oke, jadi ada 6 totalnya nih variabelnya yang kita akan uji gitu. Nah, kalau udah, jangan lupa katanya Pearson ini harus teman-teman centang. Ya, Pearson yang ini teman-teman centang. Dan kalau udah, nggak ada lagi perintah spesifiknya, kita bisa pencet yang OK. Nah, untuk pengujian validitas homogenitas ini, yang harus teman-teman lihat adalah tabel yang ini teman-teman ya. Tabel yang akan banyak begini, bersilangan antara kolom dan juga barisnya gitu ya. Nah, coba kita lihat hasil analisisnya sebentar. Nah, untuk menganalisis hasil ini, validitas homogeneitas ini, kita lihat ininya teman-teman. Kita lihat nilai total prosedur ini. Mau teman-teman mau lihat yang di bawah sini secara horizontal boleh. Mau teman-teman lihat yang total prosedurnya ini secara vertikal juga boleh. Nah, nilai yang dilihat adalah nilai seek to tail sama nilai Pearson correlation ya teman-teman. Gitu. Nah, terus kita lihat. Kalau, dibilang di sini ya, kalau nilai seek to tail-nya itu kurang dari alpha, alpha ini adalah tingkat kesalahannya yaitu 0,05 teman-teman ya, atau 5%, maka datanya itu valid. Sedangkan kalau nilai seek to tail-nya itu lebih besar atau sama dengan alpha atau 0,05, maka datanya tidak valid ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat dari total prosedur, kita hubungkan ke prosedur 1, nilai seek to tail-nya 0,000 ya teman-teman. Berarti datanya itu kurang yang ini teman-teman, masuk ke kategori pertama, yang kurang dari alpha, sehingga kesimpulannya adalah datanya valid. Ya, untuk prosedur 1 datanya valid. Lalu sama untuk prosedur 2, datanya juga masih valid ya teman-teman, karena nilai seek-nya itu masih 0,000. Nah, begitu juga dengan data untuk prosedur 3, karena nilai seek-nya masih sama, masih 0 semua, maka datanya valid. Prosedur 4 juga sama, datanya valid, dan prosedur 5 juga sama, ini masih di bawah 0,05. Nah, maka datanya adalah valid ya teman-teman, kayak gitu. Nah, lalu berikutnya ada hal yang akan kita lihat lagi yaitu nilai Pearson correlation-nya. Nah, dikatakan kalau nilai Pearson correlation-nya itu kurang dari 0,5, maka artinya datanya lemah teman-teman. Nah, sedangkan kalau nilai Pearson correlation-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,5, berarti datanya kuat ya teman-teman, kayak gitu. Nah, coba sekarang kita lihat nih.
nilai Pearson correlation-nya macam bervariasi ya teman-teman. Ada yang 0,4, ada yang 0,5, ada yang 0,4, 0,6, dan juga 0,3. Nah, berarti untuk data yang prosedur 1, Pearson correlation-nya itu 0,4, itu kurang dari ini teman-teman. Masuk ke kategori pertama, kurang dari 0,5, berarti datanya lemah. Ya. Lalu untuk prosedur 2, nilainya kan lebih besar daripada 0,5 ya, si Pearson-nya ini. Maka artinya datanya adalah kuat. Gitu ya. Nah, lalu untuk prosedur ketiga, datanya lemah karena di bawah 0,5. Untuk prosedur keempat itu datanya kuat karena lebih besar daripada 0,5. Dan yang terakhir adalah 0,3 di sini, berarti datanya lemah. Kayak gitu ya teman-teman. Cara ngelihat hasil interpretasi analisanya kayak gitu. Nah, baik. Berarti untuk pengujian validitas homogenitas sudah kita lakukan. Oke, kita bisa maju ke pengujian berikutnya, yaitu pengujian validitas analisis faktor. Nah, teman-teman, di pengujian validitas analisis faktor ini kita akan menggunakan file yang berbeda lagi, yaitu namanya file questionnaire2.sav. Oke, berarti ini kita bisa minimize dulu output SPSS-nya. Terus ini kita buka ya teman-teman, kita file, terus kita open data, terus kita pilih namanya questionnaire2.sav. Oke, yang ini ya teman-teman. Nah, kalau udah kita pencet open, nah terus data yang lama ini kita bisa close dulu ya. Nah, ini jangan di save ya teman-teman, karena kan cuma buat sekedar latihan gitu ya. Nanti teman-teman bikin lagi kalau mau coba lagi ya, bikin variabel total prosedurnya ini. Oke, berarti ini saya pencet no. Nah, di pengujian validitas analisis faktor ini, kita ikutin aja bagaimana cara prosedur klik di SPSS-nya. Nah, yang pertama adalah kita disuruh ke analyze, ya, analyze, terus dimension reduction, lalu kita pilih yang vector. Oke, pencet teman-teman vector. Nah, terus kita lihat dulu. Kita disuruh masukin item-item yang ingin kita uji ke dalam kotak variabel. Nah, cuman di latihan ini, di file latihan questionnaire 2 ini, kita akan menguji variabel kepuasan, yaitu kepuasan 1, kepuasan 2, dan 3. Maka teman-teman bisa masukin ke sini satu-satu, ya. Nah, udah ya. Kalau udah, sekarang kita klik yang rotation teman-teman. Kita pilih yang opsi rotation di sini. Terus kita disuruh pilih yang Varimax teman-teman. Kita nyalain dulu Varimax-nya. Kalau udah kita continue. Nah, terus kita disuruh pencet yang deskriptif sekarang teman-teman. Oke, kita pilih opsi deskriptif. Terus kita nyalain opsional KMO and Bartlett Test of Sphericity ya teman-teman. Nah, kalau udah kita klik yang continue, terus oke. Nah, saya cek dulu OBS-nya, semoga tidak error. Oke, masih recording. Nah, ini udah keluar ya teman-teman hasilnya. Nah, di pengujian validitas analisis faktor ini, ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah kita melihat tabel KMON Bartlett. Yang kedua kita melihat tabel total variance explained. Dan yang ketiga kita harus melihat tabel komponen matriks ya teman-teman. Baik, kita coba mulai satu-satu dari tabel KMON Bartlett dulu. Coba kita cari. Nah, ini teman-teman ya. Tabel KMO dan Bartlett. Nah, di KMON Bartlett ini sebentar, coba saya geser ke sini. Nah, untuk melakukan analisis hasil outputnya, teman-teman lihat nih, nilai seek to tail-nya. Ya, teman-teman lihat nilai seek to tail-nya
Kalau kurang dari alfa atau 0,05, maka datanya itu valid ya teman-teman. Coba kita lihat nilai seek to tell-nya. Nah, ini teman-teman ya. Cuma diketahui nilai seek-nya doang. Maka kita pakai nilai seek teman-teman ya. Nilai seek yang ini kita pakai. Nilainya adalah 0,000 ya teman-teman. Nah, maka kita bisa tahu ya teman-teman, kalau nilai seek-nya tuh 0,000 itu kan kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, maka artinya adalah datanya valid ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, untuk pengujian KMO berarti sudah kita lakukan, datanya valid. Terus yang kedua kita lihat tabel total variance explain. Berarti kita scroll sedikit ke bawah di sini. Nah, kita sekarang harus melihat teman-teman. Kita lihat nilai initial eigenvalue-nya. Kalau nilainya lebih dari 1, maka datanya valid. Nah, untuk melihat nilai initial eigenvalue ini, teman-teman cukup lihat komponen yang pertama aja teman-teman. Ya, cukup lihat komponen yang pertama atau di baris yang paling atas. Nah, teman-teman lihat nilai total ininya ini berapa? Ya, total nilai initial eigenvalue yaitu 2,235. Ya. Nilainya udah tahu kan teman-teman 2,235. Nah, itu kan lebih besar daripada 1. Nah, sehingga artinya adalah datanya valid. Gitu. Ya. Yang kedua sudah selesai, kita menganalisa nilai ininya, initial eigenvalue. Lalu berikutnya kita lihat nilai komponen matriksnya. Nah, untuk melihat nilai komponen matriks, kita harus melihat semuanya teman-teman. Dari variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 ini kita lihat semuanya satu per satu. Gitu. Nah, untuk kepuasan 1, kan nilainya 0,842. Nah, 0,842 ini nilainya lebih besar dari 0,4. Nah, sehingga untuk komponen yang pertama, datanya valid. Ya, komponen kepuasan 1. Lalu untuk komponen kepuasan 2 juga sama. Nilainya masih di atas 0,4. Maka artinya datanya valid ya teman-teman. Dan sama juga untuk komponen ketiga. Datanya masih valid. Kayak gitu. Oke, baik. Untuk yang pengujian validitas analisis faktor, berarti kita sudah selesai. Berikutnya kita maju ke pengujian terakhir, teman-teman. Pengujian reliabilitas, kayak gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita langsung masuk aja ke prosedur klik-kliknya. Nah, untuk pengujian reliabilitas ini, kita masih dibilang menggunakan file yang sama. Yaitu kita masih menggunakan file kuesioner 2.sav. Oke, berarti kita tinggal ikutin step berikutnya. Yaitu kita masuk ke pengujian analyze. Terus kita pilih yang scale. Ini teman-teman scale. Terus kita pilih yang reliability analysis. Ini ya. Boleh dipencet. Nah, terus kita lihat. Kita mau menguji variabel yang mana nih? Kan ada banyak ya. Nah, kita lihat di sini kita mau menguji variabel feature 1 sampai 4. Ya udah, berarti variabel feature 1 kita pindahin ke sini, feature 2 kita pindahin ke sini, sampai feature ke 4 ya teman-teman, dipindahin semua. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman pencet dulu optional statistik di sini ya. Nah, terus teman-teman aktifkan yang namanya scale if item deleted. Ya, cukup aktifkan yang ini aja. Kalau udah, teman-teman bisa continue, terus oke. Ya. Nah, udah keluar nih. Nah, kalau di pengujian reliability analysis ini, teman-teman cukup lihat nilai Cronbach alpha-nya dari tabel reliability statistik. Nah, ini teman-teman ya, tabel reliability statistik. Cukup lihat nilai Cronbach alpha-nya aja. Coba sebentar, saya geser ke sini. Nah, suatu data itu dibilang reliable kalau nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6. Nah, coba teman-teman lihat di sini, nilai Cronbach alpha-nya kan 0,524. Nah, maka teman-teman bisa tulis kesimpulannya datanya tidak
reliable, kayak gitu ya. Jadi menyesuaikan nih dengan ketentuan yang di sini, nilainya harus seberapa dia, gitu ya. Karena nilainya sini 0,524 itu lebih kecil daripada 0,6, maka datanya tidak reliable, seperti itu. Baik, untuk session 2 ini kita sudah selesai, ya. Kita sudah selesai membahas statistik deskriptif dan juga pengujian reliabilitas dan validitas ya. Nah, lalu ada pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai tugas individu ya teman-teman. Sesuai dengan perintah koor, teman-teman ada tugas individu, yaitu tugasnya di latihan praktikum 3 halaman 25 tentang statistik deskriptif. Ya, coba kalau saya tunjukkan ke teman-teman, halamannya itu yang ini, halaman 25. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah tugas individu kalian untuk pertemuan sesi 2 ini. Harap teman-teman kerjakan ya. Ini tentang statistik deskriptif ya. Mencari rata-rata, median dan semacamnya. Baik, ini saja pesan yang ingin saya sampaikan. Kalau teman-teman masih bingung, silakan tanya aja ke saya, Tantra Damacita atau Ci Selfie ya. Silakan ditanyakan. Baik, kalau begitu sekian videonya untuk minggu ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.